Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh organisasi internasional terhadap Indonesia. Ada dua tema yang akan kita bahas, yaitu pengaruh di bidang ekonomi dan pengaruh di bidang militer. Mari kita bahas dalam pengaruh bidang ekonomi terlebih dahulu. Salah satu kegiatan yang diikuti Indonesia dalam organisasi internasional yaitu ikut serta dalam perdagangan bebas. Untuk perdagangan bebas ini, Indonesia mengikuti beberapa organisasi. Salah satunya adalah menjadi anggota AFTA. Dampak positif dari keikutsertaan Indonesia dalam anggota AFTA ini adalah terbukanya pasar internasional, dapat memperluas jangkauan pemasaran pelaku industri di Indonesia, sehingga produk-produk buatan Indonesia mampu menguasai pasar internasional. Yang kedua, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat yang belum dapat diproduksi oleh Indonesia. Namun, dengan keikutsertaan Indonesia terhadap AFTA ini juga memberikan dampak negatif, yaitu pertama adalah kemungkinan hilangnya produk-produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing produk negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua adalah membanjirnya produk impor di pasar Indonesia sehingga mematikan usaha Indonesia. Yang ketiga adalah ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi aksi spekulasi ancaman masuknya tenaga asing di Indonesia sehingga mempersempit lapangan pekerjaan. Organisasi yang kedua yang diikuti oleh Indonesia dalam hal perdagangan bebas adalah APEC. Sebagai anggota APEC, Indonesia mendapatkan dampak positif, yaitu membantu mengatasi isu-isu ekonomi internasional, menuju gerbang Indonesia menganut perdagangan bebas. Yang ketiga adalah meningkatkan human and capacity building dalam pengembangan SDM. Yang keempat adalah menjadi sumber peningkatan ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia. Selain dampak positif, ternyata keikutsertaan kita di APEC juga berdampak negatif, yakni membanjirnya produk-produk impor di Indonesia. Banyak pengusaha lokal Indonesia yang gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan produk impor. Dan yang ketiga adalah sifat masyarakat Indonesia yang konsumerisme, sehingga memunculkan kesenjangan yang semakin nampak karena menganut liberalisasi perdagangan. Keikutsertaan organisasi internasional selanjutnya, Indonesia juga dalam menjadi negara anggota OPEC. Selama menjadi anggota OPEC, Indonesia juga mendapatkan dampak positif, yaitu membantu dalam hal diplomasi energi untuk mempermudah proses impor maupun eksportir ke negara-negara lain. Yang kedua adalah membantu investasi pengeboran minyak di Indonesia sehingga mampu meningkatkan produksi minyak di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mendapat dukungan dari negara-negara OPEC jika menghadapi kekurangan pasokan minyak bumi. Nah, selain dampak positif, keikutsertaan Indonesia ke dalam OPEC juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah Indonesia menjadi ketergantungan terhadap pemasok negara dari sektor migas. Yang kedua adalah konsumsi bahan bakar ini terus meningkat karena keterjaminan stok dalam negeri. Dan yang ketiga adalah keikutsertaan menjadi anggota diwajibkan membayar iuran 2 juta US dollar per tahun.
Yang keempat adalah pasokan minyak bumi menjadi menipis karena diwajibkan minimum jumlah per barel tiap hari. Selain mengikut serta dalam OPEC, Indonesia juga ikut dalam organisasi perdagangan dunia yang lain, yaitu anggota WTO. Sebagai anggota WTO, Indonesia mendapatkan dampak positif dari keikutsertaannya, yaitu membantu dalam mengatasi permasalahan perdagangan seperti pembatasan barang dagang dan tarif ekspor seperti yang sudah kita bahas dalam diskusi materi ke-1. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan peningkatan pasar penjualan barang-barang dagang yang Indonesia punya ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah meningkatkan ekspor Indonesia. Dan yang terakhir adalah memperlancar arus barang masuk maupun keluar di Indonesia. Nah, selain dampak positif juga ada dampak negatifnya kita ikut dalam WTO. Yang pertama adalah membanjirnya produk impor ke Indonesia. Yang kedua adalah pembatasan produk dan tarif guna melindungi barang produksi dalam negeri ini kurang maksimal. Dan yang ketiga adalah wajib ikut ketentuan dan peraturan yang dibuat WTO meskipun peraturan tersebut merugikan bagi Indonesia. Kesimpulannya, dampak positif organisasi di bidang perdagangan ini adalah pertama, meningkatnya keuangan negara dengan masuknya investor dan modal asing. Yang kedua adalah membantu daya saing ekonomi sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Yang ketiga adalah meningkatkan investasi di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat adalah menambah devisa negara khususnya dari perdagangan ekspor. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi perdagangan ekspor maupun impor. Sedangkan dampak negatif dari organisasi perdagangan bebas ini adalah ketergantungan ya dengan negara lain baik untuk penemuan barang impor maupun peminjaman modal luar negeri. Yang kedua adalah investasi asing terhadap kebijakan intervensi asing ya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Ya, karena kita ikut serta dalam suatu organisasi internasional, jadi kita juga harus mengikuti aturan dan terkadang aturan itu bertentangan dengan kebijakan dalam negeri. Yang ketiga adalah masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang keempat adalah mendorong masyarakat hidup konsumtif. Pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini adalah perjalanan memungkinkan kita untuk memperkaya hidup kita dengan pengalaman yang baru, untuk menikmati dan dididik, untuk belajar menghormati budaya asing, menjalin persahabatan, dan yang terpenting untuk berkontribusi pada kerjasama internasional dan perdamaian di seluruh dunia. Jules Verne. Tema yang kedua yaitu kita akan membahas bagaimana pengaruh organisasi internasional terhadap Indonesia di bidang militer. Di bidang militer ini kita menyoroti dengan keberadaan SEATO ya. Kita tahu SEATO ini adalah fakta pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, ada dampak positif dari SEATO ini yang bagi Indonesia ya, yaitu meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah mencegah serangan dan ancaman dari luar yang hendak mengganggu keamanan kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah ikut serta dalam latihan gabungan dalam simulasi pertempuran di berbagai medan di kawasan, terutama di kawasan Asia Pasifik ya. Selain dampak positif, ternyata juga ada dampak negatif dengan keberadaan SEATO di Asia Tenggara. Dampak negatif bagi Indonesia salah satunya adalah dapat menjadi ancaman keamanan jika SEATO menganggap Indonesia adalah negara yang tidak memiliki satu visi yang khusus.
Yang kedua adalah mengganggu keamanan domestik Indonesia. Yang ketiga adalah kebijakan pertahanan dalam negeri dapat dicampuri oleh kepentingan seatu. Kesimpulannya, di kawasan Asia Pasifik, kita harus terus memanfaatkan dan bahkan mengembangkan arsitektur kawasan guna memastikan terpeliharanya suatu tantangan yang kondusif bagi penguatan perdamaian dan kesejahteraan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.